Hai semua, aku Priscilla dari Komo dan hari ini kita akan bahas tentang cara menggunakan fitur SalesBot untuk mempermudah proses penjualan kamu. Yuk langsung aja kita mulai. Saat melayani customer lewat chat, pasti kamu pernah merasakan yang namanya ribet jawabin pertanyaan customer yang itu-itu aja. Belum lagi kalau obrolannya muter-muter dan akhirnya nggak beli. Duh, capek banget deh. Nah, karena itu, kamu menciptakan solusi automasi yaitu SalesBot. SalesBot bakal jadi asisten kamu yang bisa melayani chat customer 24 jam. Baik itu untuk mengkualifikasi customer, menyapa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, dan bahkan membantu mereka membeli produk atau jasa yang kamu tawarkan. Gak hanya itu, SalesBot Komo dapat langsung merekam data profil customer di lead card dan mengingatkan kamu tentang task yang berhubungan dengan customer kamu dengan notifikasi. Selain itu, sistem automasi Komo akan memindahkan lead menelusuri tiap tahapan digital pipeline. Belum kebayang? Yaudah langsung aja deh kita lihat aksinya. Misalnya ada seorang prospek customer mengunjungi Telegram bisnis kamu dan mengirimkan chat. Sebagai contoh, kita lihat bisnis Strike Web Agency. Chat dari prospek customer otomatis ditransfer ke Komo dan masuk ke bagian incoming leads. SalesBot Komo akan langsung menjawab, "Hey, how can I help you? Ada yang bisa kami bantu?" Lalu akan muncul 3 opsi yang bisa customer pilih. Service promotions, website creation, visit the agency. Misalkan customer memilih service promotions, maka SalesBot akan mengirimkan jawaban berisi, daftar jasa yang tersedia, jam kerja, dan kontak perusahaan. Pada fase ini, SalesBot mengenali bahwa lead yang mengirimkan chat adalah target customer Strike Web Agency. Lalu di balik layar, SalesBot akan langsung memilih user penanggung jawab yang ditugaskan untuk prospek customer tersebut dan mengirim kontaknya langsung ke tahapan initial contact di dalam Komo. Mari kita cek lead card kita. Di sini terlihat bahwa tim sales atau user penanggung jawab adalah Tatiana. Di saat yang sama, prospek customer kita sedang mengecek daftar layanan jasa Strike Web Agency yang telah dikirim. Setelah itu, SalesBot memberikan pertanyaan lagi. Kali ini penawaran untuk memilih salah satu dari kedua opsi lainnya yang belum dipilih. Kali ini, prospek customer mengklik website creation. SalesBot lalu mengirimkan video yang sudah kita siapkan tentang proses pembuatan website oleh Strike Web Agency, serta portofolio dan profil perusahaan kita. Ketika prospek customer selesai menonton video, SalesBot kita yang pintar sudah tahu nih, apa yang harus dilakukan dan langsung mengirimkan penawaran diskon. Hari ini, kita ada penawaran diskon 30% untuk pembuatan website. Apakah Anda tertarik? Ada 2 opsi yang bisa dipilih. Ya, saya tertarik. Masih punya pertanyaan? Oke, misalkan customer tidak memilih salah satu dari opsi ini, tapi justru mengirimkan chat. Terima kasih. Apakah Anda menyediakan jasa social media marketing? Karena customer tidak memilih dari opsi yang tersedia, SalesBot berhenti memberikan respon. Dan di saat inilah tim sales dari Strike Web Agency menerima notifikasi dari sistem Komo. Tim sales tersebut lalu akan mengunjungi lead card, melihat chat customer dengan SalesBot, dan membantu bot dengan memberikan jawaban yang hanya bisa dijawab oleh manusia. Lalu ia akan menandai pesan ini sebagai skenario. Still have questions? Atau masih punya pertanyaan? Kali ini SalesBot akan mengingat bagaimana ia harus bereaksi dalam kasus seperti ini. Selanjutnya, bot akan mengikuti algoritma yang sudah dibuat dan mentransfer lead ke tahapan negosiasi dan menampilkan nomor teleponnya. Di saat itu, SalesBot akan mengirimkan notifikasi ke tim sales, mengingatkannya untuk mengontak lead. Kita harus menghubungi lead. Mereka masih punya pertanyaan. Tim sales langsung membuka lead card, melihat nomor telepon, dan membuat panggilan. Oh iya, SalesBot sudah membantu kamu mengisi detail kontak customer dengan sendirinya loh. Melanjutkan percakapan, tim sales selalu melakukan pekerjaan sales seperti biasanya. Mengisi lead card, menjawab pertanyaan, dan berdiskusi dan meyakinkan mereka untuk membeli.
Dan yes, akhirnya lead kita memutuskan untuk memakai jasa Strike Web Agency. Tim sales selalu mengirimkan link untuk pembayaran dan mengubah tahapan lead menjadi invoice send. Customer lalu akan menerima link pembayaran dan membayar jasa yang ditawarkan. Salesbot lalu memindahkan lead ini ke tahapan terakhir dalam pipeline yaitu closed won atau penjualan berhasil. Lead kita sudah menjadi customer. Bot lalu akan mengirimkan customer pesan, tapi kali ini dengan memanggilnya dengan nama dari data yang sudah tersimpan. Untuk melihat leads close won atau penjualan berhasil dalam pipeline, kita tandai tahapan ini pada filter. Yap, lead card ini sudah di tahapan yang benar. Nah, yang sudah kita saksikan di sini adalah proses penjualan jasa pembuatan website yang dilakukan dengan bantuan Salesbot. Keren kan? Mungkin untuk bisnismu prosesnya akan sedikit berbeda, tapi kamu bisa melihat bagaimana Salesbot mampu membantumu untuk mengotomasi interaksi dengan leads sehingga manajer dan timmu hanya akan melakukan hal-hal yang membutuhkan bantuan manusia, bukan sebaliknya. Jadi, pengen kan bisnismu dibantu oleh Salesbot? Pastinya dong. Yuk kita coba buat Salesbot untukmu di Komo. Kita akan belajar cara men-set up Salesbot kita dalam waktu 10 menit saja. Yuk kita mulai. Saat ini kita ada di bagian leads. Pertama-tama, klik setup. Di sini kita bisa lihat semua tahapan sales pipeline dan kita bisa menambah trigger untuk tahapan mana saja di mana kita ingin menjalankan Salesbot. Di kiri ada area lead sources. Di sini ada semua channel yang sudah kita integrasikan dengan Komo untuk menerima leads. Misalnya Instagram, WhatsApp, Telegram, website perusahaan, Google Form, dan lain-lain. Ngomong-ngomong, kalau kamu nggak tahu nih cara memasang lead sources seperti ini, tonton video tutorialnya di YouTube kami ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Jadi semua request akhirnya sudah masuk secara otomatis ke tahapan incoming leads. Setelah itu kita akan menjalankan Salesbot kita di tahapan ini. Klik di sel yang kosong dan pilih Salesbot. Kamu bisa melihat trigger di jendela konfigurasi. Di sini kita bisa memilih tipe lead yang akan dilayani oleh Salesbot ini. Kita akan memilihnya berdasarkan kriteria berikut. Tags, Sales Value, Source. Kali ini kita coba untuk setup Salesbot untuk semua leads, jadi tidak perlu nih mencentang apapun di kriteria ini. Selanjutnya kita perlu memilih kapan trigger harus dieksekusi. Ketika dibuat pada tahapan ini, langsung pada hari atau waktu tertentu, atau secara periodik, harian, seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Kita ingin Salesbot merespon semua incoming leads. Kita pilih when created in this stage atau ketika dibuat pada tahapan ini. Dan di jendela settings, kita bisa menetapkan jadwal untuk Salesbot. Contohnya, Salesbot akan bekerja menjawab leads hanya pada di luar jam kerja, di mana tidak ada tim sales yang sedang aktif. Kita juga bisa menjalankan opsi leave messages unread atau tandakan pesan belum dibaca, sehingga manajer bisa melihat pesan baru dan bila perlu, bergabung dalam percakapan. Kali ini kita nyalakan opsi tersebut. Oke, sekarang kita perlu menambahkan bot baru. Masukkan nama, new bot, dan klik create. Salesbot Builder kita sudah siap. Sekarang kita akan membuat asisten untuk membantu penjualan kita. Tahapan pertama adalah mengatur script bagi robot kita. Nantinya semua akan terjadi secara otomatis. Selanjutnya, kita akan pasang algoritma untuk bot ini. Kita bisa memilih mengirim pesan kepada lead melalui social media atau app messenger, mengirim pesan internal kepada manager atau user lain di tim sales kamu dalam lead card. Kita bisa menghentikan bot pada sementara waktu atau hingga waktu tertentu, misalnya hingga lead menonton video. Take action, misalnya menambah catatan pada lead card, mengubah tahapan dalam lead card, mengubah responsible user, mengatur subscriber, menambah atau melepaskan tags, mengirim webhooks, dan mengatur kolomnya. Condition atau kondisi untuk memasang beberapa skenario bot, misalnya untuk beberapa respon klien.
Validation adalah fungsi yang bisa mendeteksi nomor, huruf, nomor telepon, dan email. Fungsi ini digunakan untuk mengecek secara otomatis apakah info yang dikirim oleh customer benar atau tidak. Start bot. Custom step. Kamu bisa mengatur kodemu sendiri. Bila fungsi yang ada tidak cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut, untuk melakukannya kamu bisa telusuri lebih lanjut di website Como. Dan yang terakhir, widgets. Contohnya, widgets untuk mengirim pesan SMS. Bila integrasinya belum dilakukan pada akun kamu, maka kamu akan langsung melihat jendela pengaturan yang dapat melakukannya langsung. Dan sekarang kita tahu fitur basic dari SalesBot. Pilih tahapan, kirim pesan atau send a message. Oh iya, sebelum kita bahas lebih lanjut, kalau kamu menggunakan Facebook, perlu diingat kalau pesan yang dikirim 24 jam setelah lead request harus di-tag sebagai event reminder, purchase information update, atau account information. Ini adalah syarat dari kebijakan keamanan Facebook yang baru. Oke, ayo kita klik. Hey, how can I help you? Setelah ini, kita bisa tambahkan tombol, link, foto, atau video pada pesan ini. Ayo kita munculkan daftar request yang paling sering ditanyakan oleh leads, sehingga SalesBot bisa langsung merespon. Ini akan membantu proses tanya jawab dengan leads atau customer lebih ringkas dan tidak memerlukan bantuan manusia. Kita bisa tambahkan tombol seperti contoh berikut. Service Promotions, Web Creation, Visit the Agency. Kamu bisa mengkustomisasi skenario untuk tiap opsi tombol berikut. Kamu juga bisa menetapkan sinonim untuk setiap tombol. SalesBot akan mengenalnya dan mengikuti sesuai skrip yang ditetapkan. Kamu juga dapat menetapkan algoritma action tertentu bila customer menjawab dengan cara di luar opsi tersebut. Jika kamu ingin mengambil resiko adanya pertanyaan customer yang tidak terjawab, tenang saja. SalesBot bisa belajar melalui prosesnya. Ketika SalesBot menerima request yang tidak dikenal, ia akan meminta bantuan manajer atau tim sales yang sedang online sehingga mereka bisa membantu menangani percakapan tersebut dan memberitahu SalesBot apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sekarang kita akan menunjukkan cara men-setup skenario yang paling sering terjadi. Cabang-cabang selanjutnya bisa ditambahkan menggunakan analogi. Tahapan dapat di-rename, diduplikat, atau dihapus. Kembali ke skenario kita. Customer memilih opsi Service Promotion. Tambahkan step selanjutnya yaitu mengirim pesan. Masukkan teks dan lampirkan sebuah gambar. Bila lead ini merequest service promotions, kemungkinan besar ia adalah bagian dari target customer kita. Kita mau SalesBot untuk menugaskan seorang user untuk bertanggung jawab atas lead ini. Tambahkan tahapan, pilih action. Pilih change the responsible user. Pilih lead, dan tugaskan salah satu user dari tim kamu. Setelah mengganti penanggung jawab, lead card customer akan otomatis berubah dari tahapan incoming leads ke initial contact. Selanjutnya, tambahkan pause. Kita bisa memilih kondisi, until message received, timer, except during duty hours, until video opened, atau until video closed. Kita mau bot untuk berhenti selama 10 menit atau hingga ia menerima pesan baru dari lead. Misalnya, pertanyaan klarifikasi. Bila tidak ada yang terjadi selama periode waktu tersebut, bot akan melanjutkan percakapan. Ia akan menanyakan lead, apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Buat pesan baru, masukkan teks anything else, dan langsung tambahkan tombol dengan request umum yang lead tidak klik di kesempatan sebelumnya. Website creation dan visit the agency. Kali ini, lead memilih opsi pertama. Kita akan melanjutkan menambahkannya ke dalam skrip. Selanjutnya, bot harus mengirimkan video kepada lead. Klik next step, pilih send message, masukkan teks, lampirkan video. Kamu bisa menambahkan video ukuran berapapun pada SalesBot. Tapi kamu perlu perhatikan ya, beberapa aplikasi social media dan chat messenger memiliki limit ukuran masing-masing. Dan selesai, di sini bot harus mentransfer lead ke tahapan negotiation. Tambahkan langkah, pilih change lead status,
tentukan statusnya. Luar biasa! Sekarang tambahkan pause dan tentukan kondisi berikut. Video is closed. Skenario untuk opsi ketika lead sedang menonton video. Timer setelah beberapa jam mengingatkan untuk menonton video. In case lead tidak melakukannya dan kita ingin memastikan ia melakukannya. Dan until message received. Artinya, bot akan menunggu lead untuk mengirimkan pesan dalam chat. Misalnya, video tidak bisa dibuka, apa yang harus saya lakukan? Dan ternyata lead akhirnya menonton video. Ayo kita buat skenario ini. Buat pesan baru, masukkan teks, hari ini kita ada diskon untuk jasa pembuatan website 30%. Apakah Anda tertarik? Dan tambahkan tombol, ya saya tertarik. Masih punya pertanyaan? Kebetulan lead masih memiliki pertanyaan tentang jasa agensi ini. Ayo kita atur dalam skrip. Bila terjadi hal seperti ini, bot memberikan nomor telepon lead dan mengirimkan request kepada sales manager. Tambahkan tahapan berikut. Pindahkan lead ke tahapan offer send atau penawaran dikirim. Send a message. Masukkan pesan, tolong tuliskan nomor telepon Anda yang bisa dihubungi. Manajer kami akan mengontak kamu dan menjawab semua pertanyaanmu. Validasi. Sebuah pengendali yang dapat mengenal huruf, angka, nomor telepon, dan email. Kita pasang kondisi if client contains dan pilih phone. Sekarang bot akan mengerti kalau ada nomor telepon di dalam pesan dari lead dan langsung menyimpannya sesuai algoritma yang dibutuhkan. Di kasus ini, lead akhirnya mengirimkan nomor telepon. Bot akan memasukkan kontaknya ke dalam lead card dan mengirim request ke user penanggung jawab dan memberitahu lead bahwa manajer akan mengontak mereka dalam waktu dekat. Kita harus menghubungi klien. Mereka memiliki pertanyaan tentang jasa yang kita tawarkan. Lalu tambahkan tahapan berikutnya sebagai berikut. Pindah ke bagian action, set field, tunjukkan pada bot kolom mana yang harus diisi dan apa yang harus diisi di sana, nomor telepon dari pesan, kirim notifikasi ke manajer, pindah ke step selanjutnya dan beritahu klien bahwa mereka akan segera dihubungi. Oke, skripnya sudah ready, kita bisa stop bot ini. Kamu bisa terus menambahkan cabang di sini, sesuai dengan tahapan yang kamu butuhkan untuk proses bisnis kamu. Supaya skrip tidak terduplikasi, bots bisa diarahkan pada satu atau step yang lainnya. Oh iya, kamu juga bisa zoom in dan zoom out di sini, dan masuk ke dalam area coding untuk melakukan pengaturan secara manual. Tapi hati-hati, kamu tidak bisa menggunakan visual editor lagi kalau kamu sudah melakukan perubahan dalam codingnya. Dan sekarang ayo kita selamatkan si bot kita. Kamu selalu bisa kembali ke bagian editor. Untuk melakukannya, klik pada change. Lalu, selesai memasang trigger. Salesbot hanya akan bekerja dengan request baru yang masuk ke tahapan incoming leads setelah setup. Untuk menerapkan trigger pada semua leads yang saat ini berada di tahapan itu, pilih checkbox. Klik done. Jadi kita sudah membuat salesbot. Tidak sulit yang kamu pikirkan, bukan? Sekarang kita tambahkan bot lainnya yang akan mengirim leads ke tahapan close won atau penjualan berhasil setelah transaksi berhasil dan mengirimkan mereka link untuk konfirmasi order. Pilih waktu kapan trigger harus beraksi. Ketika dibuat di tahapan ini, ketika dipindahkan ke tahapan ini, ketika dipindahkan atau dibuat di tahapan ini, di hari tertentu dan pada waktu tertentu, pada periode tertentu, misalnya harian, ketika user penanggung jawab diganti, ketika email diterima, ketika panggilan diterima, ketika lead mulai chatting untuk pertama kalinya hari itu, ketika percakapan dimulai, ketika website dikunjungi, ketika form dikirim. Di sini kita mengarahkan nyalakan bot setelah mengirim form. Work time kita biarkan always. Aktivasi pilihan leave messages unread.
dan buat payment bot yang baru. Kita akan tetapkan action seperti berikut. Ganti tahapan lead menjadi penjualan berhasil atau close won. Kirim pesan, masukkan teks pesannya. Tambahkan tombol action, pembuatan website atau website creation. Lampirkan link pembayaran pada konfirmasi pembayaran. Sekarang, misalnya, kamu ingin bot menyebut klienmu dengan nama. Klik kurung buka pada keyboard dan tentukan apa yang harus dimasukkan ke dalam teks. Misalnya, pesan klien, nomor telepon, email yang mereka telah kirim, tanggal, detail dari kolom entitas. Pilih kontak nama depan. Sekarang ini akan ditambahkan pada lead card secara otomatis. Selanjutnya, kita bisa hentikan bot dan klik save. Lalu, klik done. Kalau kamu tidak butuh trigger ini lagi, klik icon trash untuk membuangnya. Dan setiap selesai setup, jangan lupa untuk klik save untuk menyimpan semua perubahan. Dan itulah cara membangun sebuah sales bot. Pastikan kamu benar-benar memanfaatkan fitur ini ya. Terutama kalau kamu sering berulang kali harus menjawab pertanyaan dari customer yang itu-itu aja lewat chat. Banyak sekali yang bisa kamu capai dengan sales bot Komo. Semoga robot kecil pintar ini bisa membantu kamu menghemat waktu dan uang untuk bisnismu dalam jangka panjang. Semoga tutorial ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update video selanjutnya. Bye-bye!